tahukah kita? Alkitab berbicara tentang kematian. Alkitab mengajarkan, menyatakan ulang-ulang kepada kita, jangan takut dengan kematian. Bukan berarti itu mengajak kita untuk hidup sembrono, untuk balap-balapan, untuk nggak usah takut untuk kecanduan ini dan itu, ya nggak takut mati dengan posisi kehidupan yang behavior, ya, tingkah laku yang negatif dengan kehidupan, bukan, ya. Pertanyaan bagi kita, bayangkan jika kita tidak memiliki harapan, jaminan apapun, atas alasan apapun, untuk berpikir bahwa kematian kita adalah akhir dari segalanya bagi kita. Ya. Terus sebabnya saya menangis waktu mendengar Om Rain meninggal. Saya menangis waktu mendengar Timothy meninggal dan saudara-saudari kami lainnya, ya, yang kita kasih. Saya menangis. Ya, sedih juga, terus terang, sedih juga. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya juga memiliki pengharapan bahwa perpisahan itu untuk sementara. Saya tidak akan selama-lamanya berpisah dari kekasih-kekasih kita. Ya, itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau ada pengharapan, itulah yang terbesar yang dapat kita pegang pada saat ini. Tapi jika kita tidak memiliki harapan, tidak memiliki jaminan atau alasan apapun, waduh, itu adalah hal yang buruk, ya. Dan kemudian lebih buruk lagi, siapapun yang pernah mengenal kita akan pergi, dan segera kita akan merasa seolah-olah kita tidak pernah ada dan hidup kita tidak pernah berarti apa-apa. Kalau saya tidak melihat adanya kebangkitan di balik kematian, adanya pengharapan, ada jaminan kebangkitan, adanya pengharapan di balik kematian, buat apa saya berbicara dengan Anda pada saat ini? Sia-sia. Sia-sia apa yang saya katakan. Ya, sia-sia Anda mendengar saya. Tidak ada gunanya. Kalau segala sesuatunya, kehidupan kita berakhir pada saat kita mati dan habis, nothing, nada. Tidak ada apa-apa. Percuma saudara mendengar saya atau saya berbicara pada saat ini. Ya. Tapi nasib kita itu berbeda dengan adanya harapan yang kita miliki. Kita puji Tuhan, kita memiliki firman Tuhan, ya. Orang-orang dunia, bagi orang-orang dunia, bagi tambahan kita, ya. Bagi orang-orang dunia, kematian itu dan apa yang terjadi di balik kematian itu adalah satu misteri. Bagi mereka adalah misteri. Bagi kita itu bukan misteri. Sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Sudah dinyatakan apa yang akan terjadi pada saat kita mati, apa yang terjadi pada saat Yesus datang di kali kedua, apa yang terjadi setelah itu dan seterusnya. Sampai Alkitab berkata, maut tidak akan ada lagi, tidak akan lagi ada tangis, perkabungan, dan lain sebagainya. Sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Bukan lagi merupakan satu misteri. Sesuatu yang seakan-akan gelap, kita tidak tahu apa-apa. Tidak. Kita tahu banyak tentang kematian. Kita tahu banyak tentang kematian. Mungkin orang-orang dunia yang tidak, ya, Plato, itu sudah sering lihat yang membicara, yang mula-mula juga mengungkapkan tentang dualisme, ya. Dia katakan apa? Entah dia katakan either death is a state of nothingness and utter consciousness. Betul. Ya, pada saat kita mati, kita tahu kita apa? Alkitab katakan kita tertidur. Kita tertidur, bagaikan orang tertidur, tidak ada tahu apa-apa, beristirahat. Tapi bagi mereka, seperti Plato dikatakan kematian itu hanya dua pilihan kematian itu. Either adalah, entah dia adalah keadaan ketiadaan, nothingness, nggak ada apa-apa pada saat mati itu. Dan sesudah kematian tidak ada apa-apanya lagi. Sesudah kematian tidak ada. Itu hanyalah ketidaksadaran total, ya. Utter unconsciousness. Atau poin kedua, pemikiran kedua yang merupakan pemikiran juga dari Plato. Atau seperti yang dikatakan manusia, ada perubahan dan migrasi, perpindahan, ya, migrasi dari jiwa dari satu dunia ke dunia yang lain, dari dunia nyata ke dunia maya. Itu diakui oleh Plato. Kita sudah sering bahas waktu lalu, ya. Jadi itu migrasi, perpindahan dari dunia nyata menjadi dunia nyata menjadi dunia maya, ya. Tapi itulah, ya. Jadi bagi dia itulah perpindahan, kan adanya jiwa kita, tubuh kita bisa mati, busuk. Tapi jiwa kita itu kekal melayang-layang untuk selama-lamanya. Jadi menurut Plato, ya. Jadi jika kematian sifatnya seperti itu, yaitu adanya dualisme tubuh dan jiwa yang salah, ya. Alkitab tidak ajarkan.
tubuh itu adalah kesatuan dari satu jiwa, ya. Tubuh itu adalah bagian dari jiwa, ya, yang utuh, ya. Jadi jika kematian sifatnya seperti itu, adanya roh, spirit, jiwa, ya. Saya katakan, Plato katakan, saya katakan bahwa kematian adalah suatu keuntungan sebab mencapai kekekalan hanya melalui satu malam. Jadi kalau bagi dia kita mati itu oke. Yang penting jiwa kita itu akan apa? Masuk ke dalam dunia yang sempurna. Nah, itu bagi Plato. Ya, jadi bagi orang Kristen banyak mengikuti dualisme daripada apa? Plato. Ya. Tetapi bagi orang-orang lainnya yang bukan Kristen, khususnya bagi yang ateis dan juga orang-orang Saduki di zaman Yesus, bagi mereka memilih pilihan yang pertama, bahwa kematian atau sesudah kematian itu yang ada hanya ketiadaan, nothingness, utter consciousness, ya, utter consciousness. Dan inilah sebabnya para orang-orang penganut ateisme, ya, seperti ini dimulakan bukan ateisme saja, tapi di zaman Yesus seperti saya katakan orang Saduki, ya, orang Saduki. Tetapi bukan hanya orang Saduki di zaman Yesus, ada juga seseorang yang lahir di tahun 4 BC, lahir kurang lebih sama di tahun Yesus lahir, ya. Seneca the Younger, dia adalah seorang filsuf Romawi, bukan filsuf Yunani, tapi dia filsuf Romawi. Dia katakan apa? There is nothing after death. Sesudah kematian tidak ada apa-apa. There is nothing. And that itself, dia katakan, kematian itu sendiri adalah kehampaan, ketiadaan, ya, dengan lain. Dan inilah pemahaman bahwa kematian itu tidak ada nothingness, ya. Betul, kita beristirahat, tapi bukan berarti nothingness. Kenapa? Karena ada kebangkitan di balik kematian. Itu kepercayaan kita. Kepercayaan Alkitab berdasarkan Alkitab. Tapi bagi mereka setelah mati sudah habis. Ya. Tidak ada apa-apanya lagi. Nothing. Ya. Nothing after death. Dan inilah orang-orang ateis hingga saat ini percaya hal tersebut. Ya. Isaac Asimov, orang Rusia, jadi filsuf juga di filsuf Rusia, tapi dia menjadi Russian American, ya. Isaac Asimov dia katakan apa? I expect death to be nothingness. Saya mengharapkan kematian itu sebagai kehampaan, tidak ada apa-apa, ya. Yang apa? Yang membawa saya terlepas daripada apa? Ketakutan akan kematian. Jadi buat apa kita takut mati? Kalau kita bagi Isaac Asimov, kalau kita mati nggak ada apa-apa, ya udah, kenapa mesti takut kalau kita mati? Ya. Itulah sebabnya dikatakan I'm thankful to atheism. Saya berterima kasih kepada ateisme, oleh sebab ateisme yang tidak ada Tuhan dan lain sebagainya mengajarkan pada saat kita mati tidak ada apa-apanya, atau di balik kematian tidak ada apa-apanya. Tapi satu poin yang menarik di sini, ya, bagi dia ini adalah jawaban terhadap takut mati, ya, takut mati. Dan semua, mungkin boleh saya katakan semua mungkin, ya, semua umat manusia itu takut mati, ya, takut mati. Semua. Nah, mungkin ada yang katakan, ini ada artikel, ya. Why we fear death? Kenapa kita takut akan kematian, ya? Takut mati dari Medium Magazine, ya. A fundamental distinction that was never made. Jadi, nah, kenapa saya katakan semua manusia itu takut mati, ya? Semua manusia takut mati. Kenapa? Ada mungkin seorang sahabat saya yang saya kenal. Dia ini, waduh, boleh dibilang ini jagoan sekali. Dia nggak ada takutnya dia. Oh, mau berkelahi dengan siapa aja biar dia dikeroyok oleh banyak orang. Dia sepertinya nggak takut mati dia. Lalu apa lagi? Dia ini kalau bawa kendaraan, waduh cepat sekali. Saya waktu saya bawa kendaraan ikut speed limit ditertawakan oleh sahabat saya ini. Ikut speed limit ini. Cepat sekali. Nggak takut mati dia. Ya, saya bilang, waduh, apa kira-kira yang bikin ini orang yang nggak takut mati ini ada takutnya itu apa? Ya ternyata ada juga, saudara. Dia takut kalau lewat kuburan. Apalagi kalau malam, jangan. Bukan hanya kuburan, malam saja. Ya, ini hal yang pasti, ya. Kalau dia tidur, pada umumnya dia nggak pernah matikan lampu. Ya. Kalau ada yang matikan lampu, langsung dia lompat, ketakutan. Saudara. Jadi rupanya hampir semua orang takut mati juga, ya. Ada rasa takutnya. Anyway, kembali kita ke artikel ini. Ya, kenapa dikatakan banyak orang itu memiliki apa? Rasa takut kematian. Dan kenapa? Pertanyaan coba dijawab dari artikel ini, ya. Mengapa kita takut mati? Mengapa sebagian besar dari kita menganggap kematian sebagai hal yang negatif? Ya, sebagai hal yang negatif. Kenapa kita harus takut
sedih, ya kita ini negatif, seakan-akan kita menangis, seperti orang kalau anak-anak ada sesuatu yang diambil dari mereka lalu mereka nangis ya, negatif ya. Jadi kita menangis itu adalah salah satu ya, ada orang tangis bahagia, tapi seringkali orang kehilangan itu merasa kehilangan ya. Kenapa? Ada kehilangan, ada yang diambil. Itu adalah perasaan negatif yang keluar dari kita. Itu sebabnya mengapa sebagian besar dari kita menganggap kematian sebagai negatif? Ketika tidak ada yang hidup untuk memberitahu kita bagaimana perasaan dalam kematian. Nggak ada orang yang pernah bilang mungkin seperti itu. Waktu saya mati, perasaan saya ini menyedihkan waktu saya mati. Gini. Nah, nanti kita mungkin near death experience, tapi itu satu hal yang lain lagi. Pembahasan kita lain lagi ya. Tentang orang yang mati suri atau near death. Waktu kita akan bahas. Tapi tidak ada orang yang bisa menyatakan, buat artikel, tulis buku, waktu saya mati, perasaan saya begini-begini. Jadi jangan takut kalian untuk mati. Nggak ada seperti begitu ya. Nah, itulah sebabnya pertanyaan ini dicoba untuk dijawab dalam artikel Medium ini. Ya, dikatakan apa? Hal inilah menimbulkan pertanyaan yang menarik. How, bagaimana, dan kapan dalam perkembangan kita, dalam kehidupan perkembangan kita sebagai manusia, kita memutuskan bahwa kehidupan itu adalah suatu yang baik, dan kematian itu adalah sebagai satu hal yang buruk. Sampai harus kita tangisi dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Kenapa kita sampai harus memiliki pandangan negatif terhadap kematian? Ya, terhadap kematian. Tentu dia katakan, brain kita, otak kita itu datang dengan naluri pelestarian diri yang sudah terpasang sebelumnya. Ya, misalnya, kita kan memiliki naluri untuk selamat atau untuk hidup. Apa contohnya menurut artikel ini? Kalau kita misalnya tangan kita kita tidak tahu ini ada kompor yang panas, lalu kita pegang kompor yang panas, apa naluri kita untuk hidup? Kita langsung tarik tangan kita. Atau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya mau bunuh diri, tapi orang lihat ada mobil yang datang dengan cepat ke arah kita, apa yang kita biasa buat? Lompat kita. Itulah naluri untuk mempertahankan hidup. Jadi itulah sebabnya kita melihat kehidupan itu adalah sebagai sesuatu yang kita harus pertahankan. Harus kita jaga kehidupan. Kita coba untuk lompat supaya tidak mati. Kematian itu menjadi satu hal yang negatif. Itulah sebabnya we try naturally. Seperti binatang, kita akan secara natural, kita try to survive. Ya. Kita mencoba untuk bertahan hidup. Entah kita lari pada saat kita terancam nyawa kita, hidup kita, lari dan lain sebagainya, ya. Dan bukan itu saja, ya. Tapi pertanyaannya, sejak kapan? Kita sudah jawab kenapa? Kenapa kita harus mempertahankan hidup? Sekarang pertanyaannya, kapan dalam perkembangan kita, kapan dalam kehidupan kita mulai takut matinya itu kapan? Nah, dia katakan dalam artikel ini, sebagai anak-anak, kita sudah dikatakan, hati-hati ya, jangan sampai celaka ya. Jangan sampai kamu mati loh kalau kamu mau lompat ini atau ini bahaya ini nak ya. Kita sebagai anak-anak itu kita diajarkan tentang bahaya-bahaya yang harus kita hindari supaya kita jangan mati. Kita diperkenalkan dengan kata kematian. Tetapi kematian itu bagi kita yang masih anak-anak ya, jika kita waktu anak-anak ya, itu kita belum alami, kita belum lihat orang-orang yang mati. Anak teman-teman kita hidup-hidup semua ya pada umumnya ya. Jadi dengan kata lain, pada saat kita masih kecil, konsep kematian itu masih terasa asing. Ya. Konsep kematian itu masih terasa asing, dan kita belum memahami dengan sepenuhnya apa arti kematian tersebut. Ya. Sejauh ini kita tidak memiliki posisi pemikiran kita tentang kematian itu tidak negatif, tidak juga positif. Ya, orang tua bilang negatif, tapi kita masih netral dengan kata lain. Pemahaman itu netral ya, karena belum ada perasaan pribadi kita terhadap kematian itu sendiri. Tetapi setelah kita semakin tua, semakin kita besar ya, as we grow older, semakin bertambahnya usia kita, mulailah satu persatu kita menyaksikan orang-orang yang kita cintai itu mati. Ya, sahabat-sahabat kita, ya, saya mulai melihat orang mati, mulai waktu masih kecil, waktu kami masih di Balikpapan, ada sahabat kami yang mati tenggelam di Sungai Mahakam. Tapi waktu itu ya kita masih oke. Tapi begitu saya masuk di SLA Prodadi kelas 1 SMA, ada teman satu kamar saya yang kecelakaan mobil. Mulai rasa sedih. Teman ini baik sekali. Kok dia mati? Ya, jadi itulah perasaan sedih ya. Itu kemudian menjadi intens. Ya,
Kita mulai memandang, we begin to view death as the culprit for our losses. Mulailah memandang kematian sebagai penyebab kehilangan kita yang merugikan kita. Mulailah pada saat sahabat-sahabat kita, ya, orang kita kasih satu persatu mati, kita mulai melihat kematian itu sebagai hal yang negatif. Kematian itu sebagai hal yang menghilangkan kita dari sesuatu yang kita kasihi. Dan berikutnya, ya, kita juga semakin tua. Oke, masih muda, kita hanya merasa kehilangan sahabat-sahabat yang hilang. Tetapi semakin kita tua, apalagi seperti saya saat ini sudah hampir 55 tahun, saya sudah melihat adanya hubungan antara apa? Korelasi hubungan antara tubuh yang secara fisik mulai melemah dan juga pada saat itu kemungkinan apa? Kemungkinan datangnya kematian. Ya, kemungkinan datangnya kematian dengan tubuh yang lemah. Ketika as those around us grow older, ketika orang-orang di sekitar kita bertambah tua, tubuh mereka menjadi lebih lemah dan penderitaan fisik mereka umumnya lebih meningkat hingga kemudian mereka mati. Ya, kita melihat sahabat-sahabat kita, saya melihat sahabat-sahabat saya, ya, anggota-anggota saya yang mungkin mengalami kematian, mulai dengan kanker, rambut yang semakin bertumbuh, tadinya badan yang penuh semakin semakin kurus, hingga akhirnya dia nafasnya sepenggal-sepenggal dan kemudian mati. Ya. Dan kematian inilah, ya, once again, kembali, that is blame for its direct relationship to physical deterioration. Sekali lagi kematian disalahkan karena hubungannya secara langsung dengan kerusakan fisik kita. Dan ini semakin memperburuk, semakin membuat kita memiliki persepsi negatif terhadap kematian. Persepsi kematian itu semakin hebat. Tapi tahukah kita, Alkitab berbicara tentang kematian, Alkitab mengajarkan, menyatakan ulang-ulang kepada kita, jangan takut dengan kematian. Bukan berarti itu mengajak kita untuk hidup sembrono, untuk balap-balapan, untuk nggak usah takut untuk kecanduan ini dan itu, ya nggak takut mati dengan posisi kehidupan yang behavior, ya, tingkah laku yang negatif dengan kehidupan, bukan, ya. Jangan takut dengan kematian. Betul, Alkitab berbicara tentang kematian sebagai upah dosa. Ya, Roma 6 ayat 23 bagian pertama katakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak takut mati. Tidak takut, jangan takut mati. Jangan takut sedih, jangan takut kehilangan. Tentu saja kita dapat bersedih. Kita akan kehilangan, ya. Kita bukan robot yang tidak memiliki perasaan. Begitu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita mati. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak sedih? Tetapi poinnya adalah Alkitab menyatakan semua akan mati. Jika Yesus belum datang, semua. Ya, orang tua saya, anak saya sekalipun, kalau Yesus belum datang, akan mati. Akan mati. Roma 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, ya. Dan oleh dosa juga itu maut masuk. Ini ayat tema kita untuk pelajaran yang waktu lalu, ya, minggu lalu. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada sebagian orang. Hanya sebagian orang. Oh tidak. Maut telah menjalar kepada semua orang. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua yang menjadi orang, mulai dari Adam mati. Semua orang telah berbuat dosa, mati. Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Kematian mulai dari Adam dan Hawa, dan kematian juga jatuh kepada Yesus. Yesus tidak berbuat dosa, ya. Tapi dosa manusia dibebankan kepada dia. Ia yang tidak berbuat dosa telah dibuat menjadi dosa. Jadi dia telah menjadi manusia. Manusia yang tidak berdosa, tapi dosa-dosa kita dilimpahkan kepadanya. Sampai Yesus sendiri yang manusia mati. Yesus kematian
juga dia alami. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya. Tetapi puji Tuhan, kalau tidak ada kematian Yesus dan kebangkitannya, ya, tidak ada kebangkitan, maka kita akan mati terus. Kita akan menerima upah dosa ini, kematian kekal. Tapi puji Tuhan, kematian dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya 1 Petrus 3:4 katakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita dapat dilahirkan kembali. Tadinya kelahiran pertama saya menyebabkan kelahiran saya pertama itu ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan upah dosa, mati yang kekal. Itu kelahiran pertama. Tapi kalau kita percaya, kalau kita dilahirkan kembali, maka kita hanya mengalami akibat dosa. Upah dosa itu jadi hilang, lari dari kita, upah dosa. Ya. Kita akan dilahirkan kembali karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi, bukan hanya Yesus, bagi kamu. Ya, Petrus katakan, bagi saudara dan saya. Jadi kita tidak akan apa? Di dalam kerajaan surga kita tidak dapat binasa, kita tidak dapat cemar, kita tidak dapat layu. Saat ini mungkin saudara dan saya semakin lama semakin layu, tapi tidak. Pada saat kita dilahirkan kembali, oleh sebab kebangkitan Yesus, kita akan memperoleh kebangkitan yang sama. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan apa ya? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Jadi kita tidak perlu merasa kematian itu sebagai misteri. Ya, orang-orang di zaman Alkitab itu sudah dikasih tahu, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, akan adanya kebangkitan. Ya, kita tidak perlu takut mati oleh sebab adanya kebangkitan. Ya, kebangkitan bagi yang percaya itu disebutkan dalam Yesaya 26 ayat 19 ayat inti kita. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Nggak mati terus-menerus. Ada kehidupan yang kekal di balik kematian, beristirahat sementara kita. Ada orang-orangmu, orang-orang Tuhan, bukan orang-orang dunia, orang-orang Tuhan. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Bumi akan apa? And the earth will give birth to her dead. Bumi akan melahirkan mayat kembali, tubuh yang mati, ya, jiwa yang mati. Kita bicara tentang jiwa yang mati, kita sudah bahas, jangan kita tanya lagi itu ya. Jiwa yang mati, tubuh, jiwa itu berbicara tentang keseluruhan tubuh kita dan ya apa? Itu berbicara tentang apa? Personality kita, seluruh kehidupan kita ya. Tubuh kita yang mati akan dilahirkan kembali. Ya, kebangkitan bagi yang percaya ya. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan bagi yang percaya bukan hanya disebutkan dalam perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Yohanes 6 ayat 40 katakan apa? Tentang kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan bagi yang percaya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya Yesus ya, dan yang percaya melihat Yesus dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan mereka yang percaya, mereka yang melihat Yesus ya, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini bicara tentang apa? Pada saat Yesus datang di kali kedua, saudara. Yesus datang dibangkitkan. Om Rein akan bangkit. Ya. Timothy akan bangkit. Ya. Timothy akan bangkit. Bapak Suot akan bangkit. Semua kekasih-kekasih kita. Anda bisa sebutkan nama-nama mereka ya. Sebab apa dikatakan? Supaya aku membangkitkan, sebutkan nama mereka saudara. Aku akan membangkitkan Timothy. Aku akan membangkitkan Om Pendeta Rein pada akhir zaman. 1 Korintus 15, 20-22 katakan apa? Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkali-kali dikatakan, kalau Yesus tidak bangkit, aku percuma mengabarkan pekabaran ini. Aku mengabarkannya karena Yesus telah bangkit, ya. Karena Yesus telah bangkit, ya. Kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, Yesus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus telah mati, tapi bangkit. Dan itulah jaminan kebangkitan kita semua. Jangan takut kematian. Jangan takut kematian. Upah dosa betul, maut. Tetapi ada hidup kekal dalam Yesus. Mari kita baca Roma 6 ayat 23 secara lengkap. Sebab upah dosa ialah maut. Tidak berhenti di situ saja. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kerajaan surga. Ya, pada bagi saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus. Ya, di dalam kerajaannya. Maka dikatakan tidak akan ada lagi kematian. Wahyu 21 ayat 4 katakan apa? Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Orang dunia bersedih. Orang dunia bersedih. Dan kita semua tentunya dapat juga bersedih. Tapi seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4, jangan bersedih seperti orang dunia. Yang tidak memiliki pengharapan. Baca 1 Tesalonika 4, tolong baca kembali. Jangan bersedih seperti orang dunia yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Kita dapat bersedih, ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga dapat berbahagia. Kenapa? Kita dapat berbahagia karena mereka yang mati dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita bersedih, yes. Tapi pada saat yang bersamaan, berbahagia. Berbahagia. Tuhan telah memberikan mereka istirahat. Ya, Tuhan telah memberikan istirahat bagi Om Rain, ya, dan saudara-saudari kita yang lainnya. Sementara, kenapa? Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, pada saat tanda dibunyikan suara sangkakala yang besar, kemegahan di alam semesta itu mendengar suara kedatangannya. Maka saudara-saudari kita yang telah diizinkan beristirahat sementara dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan jika kita masih hidup pada saat itu, kita akan sama-sama naik ke atas. Mungkin bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Kita melihat juga Habel. Ya. Kita melihat juga Nuh. Nuh diangkat. Dan kita bersama-sama melihat Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Itulah yang saya percaya, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada saya. Kiranya ini juga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru, ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan, ya, dan juga oleh sebab adanya adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.